Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang literasi dan numerasi. Nama saya Reva Diwa Ramadhani, NIM-nya 111251094. Nama saya Marisa Cahya Putri, NIM saya 111251072. Nama saya Syifa Nur Zahra, NIM saya 1112511060. Nama saya Nando Haji Saputra, NIM 1125174. Nama saya Wara Putri Kencana, NIM 111251081. Literasi dan numerasi menjadi kemampuan dasar yang sangat penting di era digital. Namun, hasil PISA dan TIPS menunjukkan bahwa kemampuan keduanya pada siswa Indonesia masih rendah. Karena itu, Kemendikbudristek memprioritaskan penguatan literasi dan numerasi melalui AKM. Dan literasi dan numerasi yaitu memperkuat dasar belajar, melatih berpikir kritis, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, serta mempersiapkan siswa menghadapi AKM. Membangun kecakapan dasar dalam belajar, mengambil keputusan dan memahami informasi publik, dan mempersiapkan diri dalam dunia kerja. Manfaat literasi di individu yaitu meningkatkan pemahaman, komunikasi, analisis data, dan kemampuan logis. Dan di masyarakat yaitu menaikkan daya saing, produktivitas, dan kualitas SDM nasional. Dan manfaat numerasi di individu yaitu membantu memahami teks, mengelola informasi, dan membuat keputusan rasional di dalam bangsa, yaitu mendorong inovasi dan memperkuat perkembangan ekonomi. Selanjutnya saya akan membacakan tentang definisi literasi dan numerasi. Literasi adalah kemampuan memahami dan menilai informasi. Numerasi adalah kecakapan penerapan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah nyata. Numerasi ialah mencakup konten, yaitu ada bilangan, geometri, ada data, konteks personal, sosial, sama saintifik. Dan kompetensi ada merumuskan, menggunakan, dan menginterpretasi. Selanjutnya ada indikator kunci. Numerasi sangat penting karena berkolerasi signifikan dengan kemampuan pemecahan masalah dan menunjang pengembangan kecakapan berpikir tingkat tinggi. Yang pertama ada menyelesaikan masalah yang bersifat kontekstual. Kedua ada menganalisis dan menafsirkan informasi yang disajikan secara visual, grafik, atau tabel. Selanjutnya ada permasalahan dan kajian. Rendahnya numerasi dipengaruhi pembelajaran yang monoton. Pendekatan berbasis masalah dinilai lebih efektif. Dan selanjutnya juga ada siswa kurang terlatih menyelesaikan soal kontekstual. Model PBL dan RME dapat membantu meningkatkan kemampuan numerasi. Analisis data. Skor PISA Indonesia berada di bawah rata-rata. Siswa hanya mampu menangani soal dasar. Data menunjukkan literasi dan numerasi Indonesia masih rendah dalam aspek analitis dan pemecahan masalah. Argumen logis. Secara logis, rendahnya literasi dan numerasi bukan semata akibat kemampuan individu, melainkan hasil pendidikan yang belum menekankan analisis data dan penalaran logis. Pembelajaran masih berpusat pada guru, minim data, rendahnya budaya literasi, dan evaluasi yang tidak menilai proses. Upaya pemecahan masalah. Yang pertama itu gunakan pembelajaran berbasis data, diskusi logis, pelatihan guru, dan kolaborasi antar mata pembelajaran. Yang kedua itu ada menghadirkan studi kasus, berdebat berbasis bakti, penguatan kompetensi guru, dan integritas lintas disiplin. Kesimpulan sementara, masalah literasi numerasi mencakup kemampuan berpikir kritis dan analitis, bukan hanya membaca dan berhitung. Yang kedua itu ada peningkatan diperlukan pada aspek penalaran dan penggunaan data dalam pembelajaran. Adapun definisi dan ruang lingkup dalam pendidikan. Literasi itu mencakup berbagai untuk pemahaman teks, juga kemampuan menerapkan matematika pada kehidupan. Dan dalam pendidikan juga, literasi membantu memahami informasi, dan numerisasi juga membantu menghubungkan konsep matematika dengan situasi nyata. Ini literasi dan numerisasi. Keduanya menjadi dasar penguasaan ilmu serta penting dalam era informasi. Dan yang kedua juga mampu menilai informasi dan mengambil keputusan akurat di era berbasis data. Yang ketiga ada tantangan, yaitu pembelajaran hafalan, keterbatasan media, dan rendahnya budaya baca. Dan yang kedua juga guru-guru, infrastruktur, dan lingkungan belajar belum mendukung kemampuan analitis. Dan yang ketiga minimnya budaya literasi di sekolah dan lingkungan keluarga. Dan yang keempat evaluasi pembelajaran yang masih menekankan hasil akhir bukan proses berpikir. Adapun strategi peningkatan, yang pertama project basic learning, literasi digital, dan kolaborasi sekolah, orang tua, dan pemerintah. Yang kedua pendekatan aktif, kebiasaan membaca, penggunaan teknologi, serta dukungan berbagai pihak. Dan yang ketiga itu pelatihan guru dalam penggunaan media literasi digital dan pendekatan numerisasi
kontekstual. Yang keempat, kolaborasi antar sekolah, orang tua, dan pemerintah dalam menyediakan lingkungan yang mendukung literasi dan numerisasi. Kesimpulan, literasi dan numerasi sangat penting dalam pengembangan SDM. Penguatan diperlukan karena capaian siswa masih rendah. Kedua kompetensi ini harus diperkuat melalui metode pembelajaran yang lebih analisis dan kolaboratif. Upaya penguatan literasi dan numerasi harus dilakukan secara kolaboratif oleh guru, sekolah, pemerintah, serta masyarakat agar terciptanya generasi yang cakap, adaptif, dan berdaya saing tinggi. Saran, guru menerapkan pembelajaran aktif, siswa meningkatkan literasi, pemerintah menyediakan fasilitas gedung, sekolah, keluarga, dan masyarakat harus bekerjasama mengembangkan budaya literasi dan numerasi. Perluasan program literasi nasional dan penyediaan sarana pembelajaran numerasi yang mudah diakses, mendorong keterlibatan keluarga dan komunitas dalam pembunuhan budaya literasi di lingkungan sekitar. Rekomendasi, literasi numerasi dijadikan indikator mutu. Pendidikan guru dilatih, aplikasi edukasi diperkembangkan. Perlu riset lanjutan, peningkatan kompetensi guru, serta penguatan program literasi nasional. Pemerintah dan dunia industri dapat berkolaborasi menciptakan program atau aplikasi edukatif yang mendukung peningkatan literasi dan numerasi digital.